Tetapi kita tidak boleh membenci Israel sebagai suatu bangsa, atau mungkin secara personal ya, secara manusia. Kita anggap semua manusia yang berkewarganegaraan Israel itu sama semua dan harus dibenci. Misalkan ya, bicara soal peluang timnas kita untuk ikut Piala Dunia, jangankan masuk Piala Dunia lewat jalur kualifikasi ya, masuk Piala Dunia lewat jalur tuan rumah saja kita tidak bisa lolos. Teman-teman, mari kita bahas soal Piala Dunia U20 yang sekarang sedang ramai diperbincangkan ya. Sebelumnya ini jujur ya, tadinya saya mengkonsep bahasan ini saat Indonesia masih terancam batal menjadi tuan rumah. Tapi ternyata saat taping video ini dibuat, Indonesia akhirnya resmi dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, mari kita bahas ya teman-teman. Kita tahu Indonesia sudah batal menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola kelas dunia, yaitu Piala Dunia U20 tahun 2023, karena ada beberapa pihak yang menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia kali ini. Sebelumnya, akibat penolakan ini, tiba-tiba saja FIFA membatalkan kegiatan drawing atau pengundian yang semula akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2023. Kemudian Presiden Jokowi dengan cepat mengumumkan kepada publik bahwa pemerintah tetap berkomitmen agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Nah, pro kontra pun hangat terjadi di ruang media sosial kita ya. Banyak yang menyayangkan jika Piala Dunia sampai batal digelar di Indonesia. Dan banyak juga pihak yang tetap bertahan menolak timnas Israel ikut serta, walaupun konsekuensinya Indonesia tidak jadi tuan rumah. Nah, teman-teman, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Presiden dan pimpinan PSSI, proses agar Indonesia bisa terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sudah dilakukan dari tahun 2019. Perlu diketahui juga bahwa ini adalah kali kedua negara di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah setelah terakhir Malaysia menjadi tuan rumah pada tahun 1997. Setelah proses panjang, lobi-lobi dan beberapa persyaratan, baik itu dokumen maupun persiapan di lapangan, harus dipenuhi oleh Indonesia. Akhirnya, secara resmi, FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Kemudian, lolosnya kualifikasi timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20 juga baru terjadi di tahun 2022 setelah Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah. Timnas Israel adalah tim yang berasal dari negara-negara zona Eropa. Israel berhasil menang melawan Austria dan Prancis, sehingga Israel mendapat tiket dan berhak untuk tampil dalam laga Piala Dunia U20 di Indonesia. Dengan semua proses yang sudah terjadi tadi, dengan Indonesia benar-benar batal menjadi tuan rumah, maka bukan cuma timnas kita tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan tim-tim hebat lainnya pada perhelatan akbar ini, tapi juga sepak bola kita akan diberi sanksi oleh FIFA. Ditambah lagi, Indonesia juga terancam tidak bisa ikut kualifikasi World Cup 2026 mendatang.
Namun demikian, saya paham mengapa banyak pihak yang menolak datangnya timnas Israel ke Indonesia. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Israel kepada saudara kita rakyat Palestina, kita sepakat gerakan Zionis yang terjadi di Palestina sudah sangat merugikan dan membuat rakyat Palestina sangat menderita. Jika sekarang ada yang membandingkan sikap Presiden pertama kita, Bung Karno, saat beliau memutuskan timnas Indonesia mundur dari kualifikasi Piala Dunia tahun 1958 daripada harus bertemu dengan timnas Israel untuk memperebutkan tiket masuk Piala Dunia tahun 1958, padahal Indonesia ketika itu tinggal selangkah lagi untuk masuk Piala Dunia 1958 di Swedia. Bahkan ketika itu timnas kita dijuluki sebagai macan Asia. Nah, saya ingin berkata begini teman-teman. Saat ini kondisinya berbeda ya. Kita harus membedakan antara pemilik acara dengan tuan rumah tempat diselenggarakannya acara. Piala Dunia U20 2023 adalah sebuah acara. Pemilik acaranya mutlak adalah FIFA. Sementara Indonesia hanyalah tuan rumah yang negaranya ditunjuk sebagai tempat dilakukannya acara Piala Dunia. Malah sebetulnya kitalah yang mengajukan diri agar FIFA sebagai pemilik acara mau mengadakan Piala Dunia di tempat kita. Tentunya dengan berbagai keuntungan jika kita menjadi tuan rumah ya. Salah satunya timnas Indonesia otomatis lolos dalam kualifikasi Piala Dunia. Ini mirip dengan analogi sederhananya begini ya teman-teman. Andaikan saya punya lapangan futsal untuk disewakan. Nah, suatu hari di wilayah saya akan diadakan pertandingan futsal antar sekolah misalnya ya. Dan yang menjadi panitia acara itu adalah dinas olahraga setempat. Kemudian saya dengan PD-nya mengajukan diri untuk tempat futsal saya agar dijadikan sebagai tuan rumah pertandingan futsal antar sekolah tadi. Setelah proses panjang, akhirnya tempat futsal saya memenuhi syarat sebagai tuan rumah. Nah, kemudian setelah itu diumumkan sekolah mana saja yang lolos dan akan berlaga. Dari sekian banyak sekolah yang lolos, ternyata ada satu sekolah yang saya atau bahkan keluarga saya sekalipun itu tidak kami sukai ya sekolahnya, karena 1-2 alasan lah. Misalkan, nah dengan kejadian itu, pantaskah saya melarang sekolah tadi untuk datang berlaga di tempat futsal saya karena alasan ketidaksukaan itu? Padahal sebelumnya sayalah yang mengajukan diri untuk dipilih sebagai tuan rumah dalam pertandingan futsal tadi. Dalam konteks Piala Dunia U20 ini, kita juga seperti itu ya. Kita sendiri yang menawarkan pada FIFA agar negara kita bisa ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun setelah resmi ditunjuk, segala persiapan sudah dibuat dan anggaran ratusan miliar rupiah pun sudah dihabiskan. Pantaskah kita bila tiba-tiba menolak datangnya suatu timnas dari negara lain yang tidak kita suka akibat perbuatan mereka pada negara lain? Padahal negara itu sebelumnya sudah
melalui tahapan seleksi untuk bisa mendapat tiket masuk ke Piala Dunia ini. Kita memang menentang dan mengutuk penjajahan yang dilakukan Israel kepada Palestina. Kita juga harus memastikan negara kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dengan diplomasi aktif di kancah internasional. Kita pun sampai saat ini tetap berkomitmen tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama mereka masih menjajah Palestina. Kita boleh membenci Israel karena sebab Zionisme mereka kepada Palestina ya teman-teman. Tetapi kita tidak boleh membenci Israel sebagai suatu bangsa atau mungkin secara personal ya, secara manusia. Kita anggap semua manusia yang berkewarganegaraan Israel itu sama semua dan harus dibenci misalkan ya. Terakhir teman-teman, bagaimanapun pastinya banyak dari teman-teman sekalian yang mungkin tidak sependapat dengan saya dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Namun saya ingin menyampaikan pesan terakhir soal kisruh Piala Dunia U20 ini dengan berkata begini teman-teman. Mengizinkan masuk suatu tim sepak bola dari bangsa yang kita semua sepakat, bangsa ini adalah bangsa penjajah bagi bangsa lain, untuk berlaga dalam ajang pertandingan sepak bola kelas dunia, bukan berarti kita mendukung apa yang sudah dilakukan oleh bangsa tersebut. Mari bersikap adil dan profesional kawan. Seharusnya waktu itu biarkan saja mereka masuk kemari untuk bertanding. Siapa tahu Tuhan beri kekuatan untuk skuad Garuda kita mengalahkan mereka dalam pertempuran. Dan jika kita menang, kemenangan itu kita persembahkan pada Palestina. Tapi sayang, sungguh sayang, nasi sudah jadi bubur ya. Bicara soal peluang timnas kita untuk ikut Piala Dunia, jangankan masuk Piala Dunia lewat jalur kualifikasi ya, masuk Piala Dunia lewat jalur tuan rumah saja kita tidak bisa lolos. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua ya. Demikian saya akhiri dan terima kasih teman-teman semua.